Fitri, Fikria, Fikria, Petria. Fikria. Oh, kader. Oke, apa ibu yang mau ditanya? Saya mau tanya ini dulu. Tidak sadarkan saja ibu, soalnya tidak ada mic. Oh, iya. Mengenai umur yang mau divaksin ini kan, yang divaksin kan umurnya 18, dari mulai 18 tahun. Iya, Sementara yang COVID ini kan tidak memilih umur. iya, Anak-anak juga kena. iya. Apa penyebabnya itu? Apa? Kenapa yang umur di bawah Untuk 17 sekarang ibu, vaksin itu masih diperuntukkan yang dewasa. Jadi yang diharapkan membuat kekebalan itu adalah dewasa. Karena rata-rata COVID itu karena mobile atau pergerakan yang terlalu tinggi. Pasti orang dewasa. Kayak yang pergi ke sana, pergi ke sini, itu pasti kita orang dewasa. Jadi target utamanya itu adalah dulu orang dewasa. Karena orang dewasa kita lah nanti yang akan membawa kepada anak-anaknya kita kayak gitu. Tidak mungkin kan anak-anak yang pergi rapat. Sementara kan ada juga banyak juga yang masih SMA. Iya, kan makanya yang SMA itu Bu 18 tahun. Iya. Untuk saat ini mungkin ya Ibu ya, mungkin berdasarkan hasil data yang paling banyak kasusnya terinfeksi COVID itu adalah orang dewasa. 18 sampai 59 ke atas toh. Maka target utamanya itu dulu. Dengan diharapkan apabila orang dewasa sudah membentuk kekebalan kelompok, diharapkan anak-anak aman. Hanya untuk anak-anak yang umur yang sudah mengerti terutama ya, diharapkan prokesnya yang diperketat terutama. Walaupun memang seluruhnya. Iya, untuk saat ini kemungkinan berdasarkan data itu Ibu. Hampir paling banyak itu kan yang kita dengarkan orang dewasa semua toh, orang-orang tua, ada sih anak-anak tapi 1-2 orang, beberapa. Jadi yang paling banyak lah yang diutamakan dulu untuk kita usahakan terbentuk kekebalannya. Kemungkinan tidak tertutup kemungkinan apabila nanti berdasarkan hasil penelitian ternyata anak-anak diharuskan divaksin, mungkin itu juga akan dilaksanakan. Tapi kita tunggu dulu karena Bu, untuk membuat vaksin itu juga pemerintah itu pasti mempertimbangkan keamanannya. Tidak mungkin toh, pasti semua sudah dipikirkan, dipertimbangkan keamanannya. Gitu. Sembari orang dewasa dulu divaksin, kalau misalnya nanti ternyata hasil dari penelitian, hasil dari data bahwa anak-anak juga harus divaksin, maka mungkin anak-anak juga. Tapi untuk saat ini adalah orang dewasa yang diutamakan. Makasih. Iya, begitu Ibu. Oke Ibu ya, ada lagi? Terima kasih atas kesempatan ini. Sebesar. Dengan Ibu siapa? Ibu Priska, Ibu Priska. Ibu apa? Kader? kader ya. Kader. Kader Posyandu? Posyandu. Oh, kader Posbindu. Kenapa Ibu? Cuma mau bertanya saja, bagaimana kalau sudah terinfeksi virus Covid, ini, bisa kita dapat vaksin? Bisa Ibu. Tapi kalau dia sudah divaksin toh, sudah lengkap. Vaksin pertama, vaksin kedua sudah dia terima. Toh ternyata 1 bulan kemudian dia terinfeksi. Tidak, sebelumnya. Sebelumnya? Iya. Sebelumnya sudah terinfeksi baru Iya. mau vaksin? Iya. Boleh. Tapi nanti 3 bulan kemudian dari tanggal dia dinyatakan swabnya negatif. Tidak, maksudnya untuk sekarang kan sudah negatif tuh. Iya, nanti divaksin Ibu 3 bulan kemudian. Begitu. Ibu positif? Tidak, suami Suaminya Ibu contoh ya, dia kan positif. Sudah, kapan dia negatif dibilang? tanggal 10 Maret. 10 Maret. Oke, 10 Maret berarti 4, 5, 6. Nanti bulan 6 boleh menerima. Begitu. Tanggal 10 bulan 6 lah kira-kira boleh menerima. Tetap boleh Ibu, tenang. Tidak, kan biasanya banyak beredar tuh. Dibilang apa? Dia bilang Kalau sudah kena tidak sudah divaksin. kena, tidak mau divaksin juga, tapi banyak yang sudah meninggal. Jadi kita juga perasaan jadi takut. informasi di sosial media makanya seperti Tidak ada itu. untuk saat ini saya kurang tahu ya, tapi yang saya tahu yang setelah divaksin meninggal itu belum ada. Kalaupun ada yang dibilang kayak lalu yang di Jogja ya, bupatinya ya, itu ternyata menurut cerita itu bapak bupatinya ada keluar, ada ikut kegiatan apa begitu, mungkin dia terinfeksi ulang di situ. Karena kan seperti yang saya bilang, biar kita sudah vaksin pun tetap akan ada kemungkinan
terinfeksi. Biar kita sudah vaksin juga tetap ada kemungkinan untuk terinfeksi. Hanya keuntungannya apabila kita terinfeksi kemungkinan besar gejalanya jadi ringan. Nah, kemudian yang kedua, untuk orang-orang yang sudah divaksin, prokesnya tetap juga, bukan berarti mau dibilang bebas, tidak. Itulah yang perlindungan tambahan. Jadi dia double perlindungan kita. Pertama, dengan prokesnya, ditutup pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan. Yang kedua, perlindungan kita sudah vaksin. Gitu dia Ibu. Jadi dia sudah double. Contoh di sini sudah ditutup. Kong ternyata lolos. Terinfeksi juga. Tapi karena Ibu sudah divaksin kemungkinan ringan. Kayak begitu Ibu. Makanya dibilang kalau sudah vaksin, usahakan mobilenya atau bergeraknya atau pergi kemana-mananya itu dikurangi. Kalau memang tidak penting sekali, tidak usah. Seperti ini kan kita cuma di rumah saja, tidak kesana kemari seperti ini. Ya, itulah Ibu yang dibilang prokesnya itu Mi. Sekarang berarti kuncinya toh. Kalau mobilenya kita tidak bisa, saya kan tidak kemana. Karena memang kan tidak tertutup dari orang-orang toh sekitarnya kita, tetangga, rekan kerja atau saudara toh. Makanya prokesnya Ibu. Prokes itu adalah protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Itu. Makanya saya bilang kalau ada kerumunan misalnya ada kejadian tabrakan kan di sini mobil, semua mau ikut. Siapa itu? Kenapa? Kalau kita belum ada kepentingan di situ tidak usah aja dulu. Tinggal cari info siapakah yang tadi itu. Kalau memang saudaranya kita atau kalaupun mau lihat siapa, oh bukan saudara misalnya toh, nggak apa-apa. Ibu sudah boleh pulang istilahnya begitu. Jangan bertahan di situ mencari info yang lebih dalam. Nah, hindarilah kerumunan, itu maksudnya Ibu. Kecuali misalnya kalau saudaranya Ibu tentu kita tolong toh, apa urusnya apanya semua toh. Begitu. Untuk sekedar mencari tahu mungkin boleh, tapi segeralah untuk menghindari yang namanya kerumunan. Yang kedua lagi kerumunan ini kayak tukang orang jual obat. Ya Ibu ini dari darah buayanya dari Afrika Selatan mau untuk menghilangkan ini. Oh berkerumun orang semua mendengarkan. Apalagi kalau dia kasih keluar DP buaya, oh semua orang mau lihat. Ya toh? Nah, kalau yang begitu hindari nih Ibu kasihan. Kalau bisa jangan dulu. Karena kita masih masa pandemi. Mari kita menjaga dirinya kita dan juga keluarganya kita. Kalau tidak ada juga kita mau kepentingan dengan itu penjual obat, dihindari saja. Cukup lihat sekilas begini, oh buaya, sudah. Lanjutkan nih kegiatan lain, habis belanja pulang. Kan kalau tidak sama itu nih kasihan gara-gara pandemi. Kalau dulu mungkin habis belanja masih mau bercerita di sini, tinggal. Sekarang habis belanja pulang. Ada yang saya dengar ini Bu, habis vaksin itu katanya kan kita mengantuk. Iya. Tapi kita tidak boleh tidur. Bagaimana itu dokter? Tidak mau tidur? Tidak boleh tidur katanya. Tidak. Ada dengar-dengar. Tidak tidur saja kalau mengantuk. Enggak katanya. Takut tidak bangun-bangun selamanya. Ya itu katanya. Oh, Ya. tidak ada. Buktinya saya sudah bilang, Bu, 80 orang ini patentara. Pas vaksin kedua saya tanya, Bapak apa efek dari vaksin pertama? Tidak ada Ibu dokter, hanya mengantuk dengan lapar. Ya, itu, jadi kalau mengantuk apa? Ya tidur, no Ibu dokter dia bilang. Dia bilang, saya tidak pernah divaksin. Kenapa? Nanti kalau saya tidur langsung dia bilang. Hah? Tidaklah Ibu, untuk saat ini ya kita berharaplah yang baik ya. Ya betul Ibu. Maksudnya kan ini kita meyakinkan. Mudah-mudahan untuk seterusnya ini vaksin memang ada gunanya, ada manfaatnya, toh karena kita juga kayak kami sudah divaksin, ada beberapa yang mengantuk lapar. Ya kalau mengantuk tetap tidur, besok tetap bangun juga dengan sehat-sehat, tetap bekerja begitu. Itu Ibu ya, tidak apa-apa ya, tidak. Kalau mengantuk, kalau memang rasa mengantuk. Karena namanya kematian itu rahasia Ibu. Jangan menyalahkan sesuatu hal untuk yang memang sudah waktunya Tuhan panggil kita. Kalau dibilang gara-gara divaksin itu kau dia meninggal, barangkali mungkin itu sudah jalannya. Hanya kan kita tidak bisa tanya Tuhan langsung toh, Tuhan betulkah? Atau gara-gara ini vaksin? Tidak bisa kan? Ya toh, jawaban itu hanya pada Tuhan toh Ibu. Tidak bisa toh. Nah, sama dengan kecelakaan atau bencana alam toh, mungkin itu sudah, karena itu tetap sampai detik itu rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun.
Jangan sampai memang itu jalannya, kasihan. Kita kan nggak tahu, karena kan kita nggak bisa tanya toh. Hanya kita sebagai manusia yang kita lihat sebelum dia meninggal dia divaksin. Jadi orang maka bilang karena vaksin, padahal belum tentu. Itu. Kan kemarin pasien pertama agak ada banyak tuh, tapi ada yang sudah pergi di luar kota karena mereka dapat jadwal dari puskesmas tanggal 19. Itu sebenarnya bukan jadwal dari puskesmas, Pak. Itu yang saya bilang, itu informasi saja dari ya? Kominfo, atau kan sekarang kan sistemnya kan online. Jadi NIK itu masuk. Memang jadwal itu sebenarnya harus disesuaikan dari pusat. Jadwalnya kamu harusnya tanggal sekian. Tapi kan kita karena 1-2 hal kan jadwal itu tidak bisa kita sesuaikan ikut pusat. Betul. Kayak gitu. Itu hanya sekadar informasi, Pak. Yang kita ikut adalah jadwal suntik yang sebenarnya. Misalnya kalau mereka tidak ikuti tahap keduanya, apakah ada efeknya begitu atau? Sebenarnya kalau di luar kota, kalau memang mereka mau, Pak, sudah terlanjur, pergi saja di tempat yang mereka di sana, tanya sama fasilitas kesehatannya di situ, apakah boleh atau tidak. Gitu ya? Ada efek atau tidak? Sebenarnya sih tidak, Pak. Tidak, untuk saat ini tidak, hanya kekebalannya tidak full. Cuma barangkali ini masih ada kesempatan tidak untuk mereka yang sudah tahap kedua. Diambil yang tahap kedua. Iya. Itu saya kurang tahu, nanti saya konsul dulu, Pak. Karena vaksin itu tidak boleh terlalu jauh jaraknya. Karena begini kan, tadi pagi sebenarnya ada lumayan banyak datang. Cuma karena lambat datang, mereka pulang kerja gitu. Nah, itulah Pak, kami yang susahnya menentukan waktu. Pertama, kami stafnya sedikit. Jadi kadang-kadang di saat kami tadi berangkat, ada lagi pasien yang datang. Nah, jelas kami akan tangani itu dulu. Itu yang kadang kita sulit, Pak. Sebagian ada yang rapat, sebagian ada yang turun lapangan, sebagian ada yang turun ke dinas. Nah, jadi kita itu memang berbagi semua. Makanya tadi itu kebetulan pasien, terpaksa kami dulu yang di sini. Ya, yang saya cuma khawatirkan apakah apabila mereka tidak ikuti tahap yang kedua ini, mereka akan ada efek, itu yang tidak sih, Pak. Untuk saat ini setahu saya sih tidak. Untuk saat ini, Pak, ya, sepengetahuan saya. Dan mudah-mudahan seterusnya tidak. Amin. Iya. Oke, hanya efeknya nanti dia nggak full antibodinya itu. Berarti memang harus 2 kali ya? Iya memang, Pak, harus 2 kali. Jadi dia dapatnya full. Yang pertama itu kan dia tahap pengenalan tubuh terhadap virus itu. Sambil terbentuklah antibodi, tapi kan belum full. Nanti yang kedua baru dia fullnya, dinaikkan lagi antibodinya kayak gitu. Oke. Itu, Pak. Mudah-mudahan sih nggak ada efeknya. Setahu saya sih sepanjang ini tidak ada. Terima kasih informasinya. Iya, Pak.